Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurkasanah Ayunda Amre Putri dari kelas Business English Communication B. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas Financial Management pada bab 10 yang judulnya Manajemen Piutang dan Pinjaman. Baiklah, untuk mengefisiensikan waktu, langsung saja kita mulai. Pada slide selanjutnya terdapat pendahuluan yang berisikan pokok bahasan, di mana yang pertama ada pengertian piutang usaha, yang kedua ada kebijakan kredit, yang ketiga ada standar kredit, yang keempat ada syarat kredit, kemudian yang selanjutnya ada kebijakan penagihan, pemantauan piutang usaha, analisis perubahan kebijakan piutang usaha, apa yang dimaksud dengan penjualan kredit, kemudian faktor-faktor penjualan kredit, keuntungan penjualan kredit, jenis-jenis kredit, analisis kredit, dan hubungan kredit macet dengan likuiditas. Oke, next. Di slide selanjutnya ada piutang usaha. Piutang usaha adalah suatu jumlah pembelian kredit dari pelanggan. Piutang timbul sebagai akibat dari penjualan barang ataupun jasa. Piutang ini biasanya diperkirakan akan tertagih dalam waktu 30-60 hari. Piutang usaha atau biasa yang disebut dengan account receivable sama dengan tagihan kepada pelanggan yang timbul dari penjualan barang dagangan secara kredit. Kemudian, faktor penentu piutang. Yang pertama ada volume penjualan kredit, yang kedua ada rata-rata waktu antara penjualan dan penerimaan pembayaran kredit. Kemudian di sebelah sini ada manajemen piutang, yang didasari dari keputusan yang diberikan atau tidaknya fasilitas kredit. Baik, lanjut. Kemudian di sini ada kebijakan yang mengandung risiko yang berupa pendapatan lambat diterima sebagian, ataupun kredit macet. Kemudian ada persaingan usaha yang semakin ketat. Persaingan usaha merupakan proses yang melibatkan suatu individu ataupun kelompok yang saling berbuat sesuatu untuk mencapai keuntungan. Persaingan yang wajar adalah dengan mematuhi aturan-aturan tertentu yang bisa berdampak positif bagi pihak yang lain. Kemudian di sini ada beberapa penyebab terjadinya persaingan usaha. Yang pertama yaitu produk yang dibutuhkan konsumen belum sepenuhnya terpenuhi. Kemudian kesalahan dalam memilih lokasi. Selanjutnya, salah dalam menentukan strategi. Kemudian memunculkan motivasi bagi pelaku bisnis, keluar dari zona nyaman, meningkatkan kinerja perusahaan, dan membuat konsumen semakin loyal. Baiklah, lanjut ke slide berikutnya. Di sini ada pengertian dan manfaat dari penjualan kredit. Yang pertama, penjualan kredit adalah penjualan yang dilakukan secara non-tunai. Dalam hal ini, laba yang diharapkan lebih besar daripada penjualan tunai. Kemudian, yang kedua, manfaat untuk volume penjualan. Yang ketiga, relatif menjaga nilai waktu uang dari modal kerja. Yang keempat, memberi peluang bagi pelanggan untuk menciptakan transaksi dengan berbagai pemasok dan produsen. Kemudian yang kelima, bagi pembeli, jika terjadi kenaikan harga akibat devaluasi atau inflasi, tetap harus membayar dengan harga lama. Kemudian di slide selanjutnya ada analisis kredit. Yang pertama, analisis kredit adalah kajian yang dilakukan untuk mengetahui kelayakan dari suatu permohonan kredit. Yang kedua, tujuan utama dari analisis kredit adalah untuk memperoleh keyakinan apakah nasabah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk memenuhi kewajibannya kepada pihak pemberi kredit secara tertib. Dan yang ketiga, penilaian atau analisis kredit merupakan salah satu kegiatan analisis atau penilaian berkas atau data dan juga aspek yang mendukung untuk diajukan oleh pemohon kredit. Yang selanjutnya ada kebijakan kredit. Kebijakan kredit memiliki tiga
jenis. Yang pertama yaitu standar kredit atau kredit standard. Yang kedua ada syarat kredit atau credit term. Dan yang ketiga ada kebijakan penagihan atau collection policy. Baik, kita lanjut saja. Standar kredit adalah kualitas minimal yang digunakan untuk menilai kelayakan kredit dari pemohon yang ditentukan oleh perusahaan. Biasanya, standar ini disiapkan oleh perusahaan sebagai kriteria dalam menentukan pemberian kredit serta besarnya kredit yang harus diberikan. Untuk standar kredit memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama ada karakter, di mana di situ ada keinginan atau niat baik atau reputasi pelanggan. Kemudian yang kedua ada capacity, yaitu kemampuan membayar kewajibannya. Dan yang ketiga ada capital, yaitu modal atau kekayaan bersih yang dimiliki. Kemudian yang keempat ada collateral, itu adalah jaminan aset atau surat berharga. Dan yang kelima ada condition, kondisi di mana ekonomi makro atau bisnis yang dapat dijadikan sebagai standar kredit. Selanjutnya ada syarat kredit. Syarat kredit mengacu pada periode atau term pengembalian dari penjualan kredit. Syarat kredit terdiri dari periode kredit, kapan penagihan dimulai dan berapa batas waktu penagihan, fungsinya untuk meningkatkan penjualan. Kemudian cash discount dan period, berapa besar diskon yang diberikan bagi membayar pada periode diskon. Fungsinya untuk mempercepat pembayaran. Contoh syarat kredit 2/10 net per 30, yang artinya pelanggan akan mendapatkan diskon 2% jika membayar pada hari ke-10 dan batas pembayaran atau penagihan kredit pada hari ke-30. Lanjut kebijakan penagihan. Salah satu alasan usaha melakukan piutang adalah untuk penambahan modal atau keperluan investasi. Dengan adanya penambahan modal atau investasi ini, suatu perusahaan akan semakin mudah untuk melakukan rencana-rencana bisnisnya. Berikut adalah langkah-langkah penagihan yang dapat dilakukan. Yang pertama, menegur pelanggan via telepon setelah batas penagihan. Yang kedua, memberi surat peringatan. Yang ketiga, kunjungan petugas atau agen penagih. Dan yang terakhir adalah melalui jalur hukum jika memang sudah keterlaluan atau melampaui batas. Lanjut, penjelasan kebijakan kredit dan pengumpulan piutang. Kebijakan kredit adalah kemampuan bank untuk mengikuti ketentuan-ketentuan secara konsisten yang dijadikan pedoman dalam menyalurkan kredit sehingga kesepakatan antara bank dan debitur dapat berjalan dengan baik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian selanjutnya, kebijaksanaan penagihan atau pengumpulan piutang merupakan usaha yang dilakukan oleh perusahaan untuk dapat mengumpulkan piutang atas penjualan kredit yang diberikannya dalam waktu singkat. Lanjut, analisis perubahan kebijakan piutang usaha. Yang pertama ada pendekatan pertambahan laba. Perbandingan pertambahan pendapatan dengan pertambahan biaya dan mudah dipahami tetapi tidak konsisten dengan tujuan maksimasi nilai perusahaan. Kemudian yang kedua ada pendekatan nilai. Perbandingan nilai arus kas masuk piutang usaha dengan arus keluar biaya konsisten dengan tujuan maksimasi nilai perusahaan. Lanjut jenis-jenis kredit. Yang pertama ada berdasarkan cara pemberiannya. Yang kedua berdasarkan sifat kegunaan. Yang ketiga berdasarkan jangka waktu pengembalian. Yang keempat berdasarkan jaminan. Yang kelima berdasarkan sektor perekonomian. Dan yang keenam berdasarkan tingkat golongan ekonomi. Lanjut, keuntungan penjualan kredit ada 4 bagian. Yang pertama, keuntungan perusahaan dengan menjual secara kredit. Keuntungan yang pertama adalah mendorong konsumen untuk membelanjakan uang lebih besar dari yang seharusnya. Selanjutnya, keuntungan lainnya yaitu meningkatkan hubungan dengan konsumen, adanya saling keterbukaan informasi antara penjual dan pembeli. Dan selanjutnya, memungkinkan perusahaan dapat
Kemudian yang terakhir, memungkinkan perusahaan dapat menjual langsung barangnya kepada konsumen. Baik, yang selanjutnya yaitu ada hubungan kredit macet dengan likuiditas. Kredit macet adalah keadaan di mana nasabah, baik individu maupun perusahaan, tidak mampu membayar kredit tepat pada waktunya. Likuiditas adalah kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban untuk membayar utang-utang jangka pendeknya. Kemudian, apa hubungannya dari kredit macet dan likuiditas? Hubungannya dari keduanya adalah, jika seseorang atau perusahaan dalam situasi kredit macet, maka perusahaan atau seseorang itu dengan status likuiditas di mana bisa membantu membayar utang-utang jangka pendeknya. Baik, kita lanjutkan yang berikutnya, ada contoh soal manajemen piutang. Contoh soalnya seperti berikut ini. Sebuah perusahaan dagang PT Angkasa Jaya semula melakukan penjualannya secara tunai. Penjualan yang tercapai setiap tahunnya rata-rata sebesar 100 juta. Kemudian, perusahaan merencanakan akan menawarkan syarat penjualan N/60. Ini berarti bahwa pembeli bisa membayar pembelian mereka pada hari ke-60. Diperkirakan dengan adanya syarat penjualan yang baru tersebut, penjualan harus bisa meningkat sampai dengan 1 miliar. Profit margin yang diperoleh sekitar 15%. Apakah perusahaan perlu beralih ke penjualan kredit jika biaya dananya sebesar 16%? Berikut adalah penjelasan jawaban analisis dari soal manajemen piutang yang tadi. Yang pertama, ada tambahan keuntungan karena tambahan penjualan, yaitu sebesar 1 miliar dikurangi 100 juta rupiah, kemudian dikali dengan 15%. Hasilnya adalah 135 juta. Kemudian yang B, analisa piutang. Sama dengan 360 hari per 60 hari didapatkan 6 kali dalam setahun. Rata-rata piutang sama dengan 1 miliar per 6 didapatkan jumlah 166.666.666 rupiah. Dana yang diperlukan untuk membiayai piutang tersebut adalah 85% dikali 165.666.666 rupiah, sama dengan 141.666.666 rupiah. Biaya dana yang harus ditanggung karena memiliki tambahan piutang adalah 141.666.666 rupiah dikali 0,16, kemudian didapatkan hasil menjadi 22.666.666 rupiah. Jadi, tambahan manfaat bersihnya adalah 135 juta dikurangi 22.666.666 rupiah, mendapatkan hasil sebesar 112.333.333 rupiah. Manfaat dari manajemen piutang sendiri yaitu dapat diperoleh dari manfaat manajemen piutang yang diperoleh dari contoh soal yang di atas karena menjual secara kredit, yaitu bertambahnya suatu laba usaha dan timbulnya tambahan dana yang lebih banyak bila menjual secara kredit. Baik, itu saja yang dapat saya presentasikan mengenai manajemen piutang pada tugas finansial manajemen berikut ini. Jika terdapat kesalahan kata ataupun sesuatu yang kurang, mohon dimaafkan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.